Halo Instant Makers. Sebelumnya, maaf nih ya apabila nantinya isi dari konten ini bersifat serius, jauh dari kata bercanda, atau mungkin malah membuat teman-teman sekalian merasa ditakut-takuti. Tapi memang seperti inilah kenyataannya. Ini memang masalah serius yang segera kita sampaikan dan juga kita selesaikan. Yang mana untuk kebaikan aku, kamu, dan kita semua. Dan dalam konten ini, kita akan memberi opsi dan cara memutus rantai penyebaran virus corona. Dewasa ini, Corona Disease 19 atau dikenal sebagai COVID-19 adalah polemik bagi dunia. Ingat, bukan hanya di Indonesia, tapi dunia. Wabah yang tak kasat mata ini sangatlah dahsyat dampaknya. Mulai dari jatuhnya korban jiwa, terganggunya aktivitas harian, hingga merusaknya perekonomian dunia. Ini bukan masalah sepele. Kita harus bersama-sama mencegah ini semua. Karena usaha kita, ya untuk kita tentunya. Permasalahan sebenarnya dapat terselesaikan dengan ditemukannya vaksin yang bisa memulihkan derita kita selama ini. Hanya saja vaksin tersebut belum ditemukan. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Di sini kita semua harus bersama-sama berusaha. Setidaknya kita harus membantu, bukan hanya mengeluh, bukan hanya mengharapkan pemerintah, tetapi punya gagasan ataupun ide yang nantinya akan berguna. Dan hasilnya membuat dampak terbaik bagi kita semua. Nah, terbaik di sini maksudnya apa? Terbaiknya di sini adalah cara yang dimana ketika kita lakukan bukan meminimalisir ataupun mengurangi, tetapi memusnahkan virus corona tersebut sampai ke akar-akarnya. Hingga pada akhirnya tidak ada lagi nama virus corona di muka bumi ini. Dalam terwujudnya impian ini dibutuhkan peran dari semua kalangan, dari pemerintah hingga kita masyarakat tentunya. Kita semua pasti tahu banyak macam cara yang negara kita lakukan, bahkan negara lain lakukan juga untuk menekan peredaran virus corona tersebut. Mulai dari social distancing sampai diganti oleh WHO menjadi physical distancing, work from home, sistem lockdown, dan masih banyak lagi cara untuk menekan peredaran virus corona tersebut. Hingga pada akhirnya, sistem ini hanya dapat bekerja dengan baik apabila manusia bisa lebih disiplin. Tetapi, coba pikirkan bagaimana dengan manusia yang tidak disiplin dan tidak mau untuk jatuh tersebut. Banyak kan? Dan bagaimana dengan manusia yang sudah disiplin tetapi dapat tertular virus corona dari manusia tidak disiplin tersebut? Bagaimana? Bukankah ini sama halnya dengan memasukkan kita ke dalam satu circle kebodohan? Ya, maaf nih apabila kebodohan adalah pilihan kata yang tepat untuk hal ini. Karena pada akhirnya apabila hal tersebut terus terjadi, kita hanya akan menunggu waktu kapan kita akan mati dalam keadaan yang konyol. Maka dari itu, sudah sepantasnya kita buat suatu konsep yang dimana ending dari konsep itu
adalah menghilangkan suatu ekosistem rantai penyebaran virus corona. Pasti kamu akan bertanya kan, bagaimana caranya? Jawabannya adalah memberikan rakyat ataupun masyarakat APD, alat pelindung diri, yang dalam sifatnya yaitu untuk umum. Ingat, untuk umum, per setiap wilayah di Indonesia. Pasti kamu akan bertanya kembali, dana dan dari mana pemerintah bisa mencukupi itu semua? Permasalahan BPJS, APD tim medis, itu aja masih tergantung-gantung, apalagi menyediakan APD untuk semua masyarakat di Indonesia. Ayolah, ini berpengorbanan satu kali yang nantinya dibalas berkali-kali setelah virus corona ini hilang. Lagian, buat apa juga membuat masker sebanyak-banyaknya? Pada akhirnya, itu tidak jauh lebih baik dari APD. Lebih meminimalisir oknum-oknum yang menyalahgunakan masker tersebut dengan menguntungkan secara personal. Dan satu hal lagi, kamu bisa bayangkan ya, APD ini sifatnya bisa dapat dipakai secara berkelangsungan. Nah, dengan catatan APD ini mempunyai kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Dan selain itu, pemakaiannya itu hanya khusus ketika kita di luar rumah, bukan di dalam rumah, agar meminimalisir penggunaan yang berlebihan dan akhirnya meminimalisir kerusakan APD itu sendiri. Tidak seperti masker yang nantinya sekali dipakai, setelah itu dibuang, bukan? Dan yang paling penting, APD jauh lebih safety dibanding alat penangkis virus corona lainnya. Dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasanya tanpa takut tertular oleh virus corona. Selain itu, ekonomi kita tetap bisa berjalan. Dan setelah sampai sini, saya yakin kalian masih menanyakan kenapa harus melakukan cara ini. Belum lagi ada statement pastinya mengatakan seperti anggaran yang dikeluarkan pasti besar, barang pasti nanti bakalan tidak sampai tepat sasaran, dan masih banyak lagi lah. Nah, kalau pertanyaannya yang keluar seperti itu, anggaplah kita lagi bertani kebun, yang dimana di dalam kebun tersebut terdapat banyak macam jenis-jenis tanaman yang berbeda-beda, lama panen yang berbeda-beda, sifat tumbuhan yang berbeda-beda, dan kebutuhan pasar terhadap minat konsumsi dari tumbuhan tersebut juga berbeda-beda. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita dituntut harus tahu mana-mana saja tanaman yang akan dihandle terlebih dahulu. Sudah pasti kita harus sesuaikan tanaman mana yang baik ditanam untuk sekarang ini, yang harganya ketika panen dapat menguntungkan, dan berapa budget yang cocok untuk melakukan proyek tanaman tersebut. Kalau kita umpamakan ya, dengan wilayah-wilayah Indonesia yang menjadi lokasi terjangkitnya wabah virus corona ini, kita anggap seperti dengan penanganan dalam berkebun, pastinya make sense. Untuk perihal anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti menjadi momok yang utama. Nah, dalam hal ini kita harus tahu mana-mana saja wilayah yang menjadi sektor utama ekonomi di Indonesia. Sebut saja seperti ibu kota Jakarta atau Bali yang menjadi destinasi wilayah yang banyak keluar masuk wisatawan asing. Otomatis wilayah tersebut
dapat berjalan pada mestinya, walaupun dalam kondisi yang membahayakan ini. Itu karena APD yang disediakan oleh pemerintah digunakan oleh masyarakat. Nah, anggaran yang dikeluarkan juga tidak begitu besar. Impact-nya, perekonomian masih tetap berjalan, dan rantai penyebaran virus juga terputus. Karena sudah dicegah dengan baik dengan penggunaan APD oleh masyarakat tersebut. Nah, bagaimana dengan wilayah lain? Wilayah lain juga akan mendapatkan porsi masing-masing dengan mendapatkan giliran setelah wilayah pertama ada tanda-tanda berkurangnya pasien atau orang yang terjangkit virus tersebut. Dan untuk kesediaan APD-nya sendiri, itu akan diambil dari bekas penggunaan wilayah sebelumnya. Tentunya sudah melewati fase pembersihan terlebih dahulu yang dipantau secara teliti dan bebas dari virus yang melekat di APD tersebut. Untuk wilayah yang baru didukung fasilitas APD, itu membutuhkan jumlah yang lebih banyak APD, maka akan ditambah APD baru untuk memenuhi kuota warga di wilayah tersebut. Pastinya, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi, ini adalah cara yang paling baik agar dapat menghilangkan wabah yang meresahkan ini. Dan pertanyaan yang menanyakan seperti, bagaimana ketika ada orang yang bandal dan tidak mau memakai APD? Jawabannya sih simpel. Kita sebagai manusia yang ingin hidup secara baik ke depannya bakalan tidak tertular oleh orang-orang yang masih melalaikan dan tidak mau menggunakan APD tersebut. Ya pasti kita aman dong. Dan kalaupun orang yang melalaikan dan tidak mau menggunakan APD tersebut terkena virus corona itu, maka itu adalah jalan yang diinginkannya. Oke, sekian konten ataupun opsi dan juga ide yang sekiranya mungkin ya orang berwajib seperti pemerintah, presiden, ataupun lainnya bisa mendengarkan gagasan ini. Karena ini bukan tentang masalah lebay, masalah tentang dibilang terlalu berlebihan sampai memakai alat APD segala macam, bukan karena itu. Tapi lebih dari itu, ini untuk kebaikan kita bersama. Sekian konten kali ini. Tetap stay at home dan berhati-hati. Sekian.